2 menit. Pengambilan gambar selesai, kepada pihak media disilakan kembali ke tempat semula. Sudah memegang? Itu kau dulu nonton? Kosong nih, kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sangga Sanggai Olotumu, Pekiki Inesamba. Sebelum kita memasuki acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2026, kami akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Ketiga, sambutan Bupati Kolaka dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Keempat, mengikuti acara pusat untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di ruang Gedung Nusantara, MPR, DPR, dan DPD. Kelima, pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Keenam, penutup. Hadirin yang kami muliakan, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, baiklah kita memasuki acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka yang akan berlangsung hari ini adalah pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Dengan hormat disilakan. Kepada pembawa acara saya ucapkan terima kasih. Mohon izin saya akan menyampaikan sesuatu. Mohon dijawab dengan cakep. Kemenpora membawa harapan. Singgah sejenak di tepian pantai. 81 tahun kemerdekaan, semangat membangun negeri tak pernah usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sangga-sangge ulutumu, pikiki ine samba. Yang terhormat Bupati Kolaka, Haji Amri STP MSI bersama Ibu. Yang saya hormati Wakil Bupati Kolaka bersama Ibu. Yang saya hormati Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kolaka bersama Ibu. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD, terima kasih sudah bersamai. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kolaka. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kolaka. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, terima kasih Pak Kapolres bersama Ibu. Yang wakili Dandim Kejaksaan, terima kasih. Yang saya hormati Komandan Brigit 29 Mekongga, terima kasih. Yang saya hormati Komandan Yonif TP 869 Tawu. Yang saya hormati Danki 2 Batalion C Pelopor. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kolaka atau yang mewakili, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati yang kita banggakan bersama mantan Bupati Kolaka Bapak Dr. Haji Buhari Mata SMSI, terima kasih Pak Haji, luar biasa ini Pak atas kehadirannya ini walaupun bagian daripada Kolaka, terima kasih Pak. Yang saya hormati mantan Wakil Bupati Kolaka, orang tua kita Bapak Dr. Haji Amir Saka SPD MS, terima kasih Pak Haji sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Haji Parmindasi RC, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka 2 periode, luar biasa Pak, dari fraksi PAN. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Kepala Rumah Tahan Negara Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Kepala UPTB Samsat Kolaka yang sempat hadir. Yang saya hormati kelompok pakar tim ahli praksi DPRD Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati
Legiun Veteran Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat sipil TNI Polri Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka, yang saya hormati pimpinan PT Aneka Tambang Sulta Pemala, yang saya hormati Direktur PT IPIP, yang saya hormati Direktur PT Pale Indonesia, yang saya hormati Direktur PT Ceria Nugraha Indotama CNI Kolaka, yang saya hormati pimpinan perbankan dan UMD Kabupaten Kolaka, yang saya hormati para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Kolaka yang sempat hadir. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, fraksi PDIP Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Keadilan Sejahtera PKS, Nasdem, Gabungan Amanat Berkarya. Yang saya hormati para ketua organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, insan pers, dan tamu undangan yang kami hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menunggu undangan Dewan, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Rapat Dewan, hadirin yang saya hormati. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, setiap menjelang 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia senantiasa menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diliput dan disiarkan ke seluruh pelosok tanah air melalui pesawat radio maupun televisi. Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B datar 99-S-TU-00-03-07-2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mencerminkan arah perjuangan dan visi besar Indonesia berdaulat untuk menjadikan bangsa yang kuat, adil dan makmur di tengah dinamika global, menjadi negara yang bersatu dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan dan kesatuan adalah kekuatan utama untuk menjaga keamanan dan kemakmuran bangsa. Tema tersebut tidak hanya menjadi slogan simbolik, namun juga mempresentasikan visi besar bangsa yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi kepemimpinan negara maupun keseharian masyarakat. Tema tersebut mengandung cita-cita yang sangat mendasar sekaligus menjadi tanggung jawab kita bersama. Indonesia yang berdaulat berarti Indonesia harus mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, menjaga keutuhan wilayah, menjaga sumber daya alam, memperkuat ekonomi nasional,
serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa. Indonesia yang adil berarti pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kemajuan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh masyarakat di perkotaan maupun di pelosok, oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Indonesia yang makmur berarti kemerdekaan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang memadai, serta kehidupan sosial yang aman, tentram, dan bermartabat. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, nilai-nilai tersebut harus kita terjemahkan pula dalam pembangunan di daerah. Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta berbagai potensi Indonesia, berbagai potensi ekonomi lainnya yang merupakan modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan, berkelanjutan, transparansi, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kita tak ingin kekayaan daerah hanya menjadi angka dalam laporan statistik. Kita ingin kekayaan dan potensi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan pemberdayaan pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Kolaka harus terus diarahkan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa tertinggal di tengah kemajuan. Tidak boleh ada wilayah yang merasa terabaikan dalam proses pembangunan. Dan tidak boleh ada generasi muda yang kehilangan harapan terhadap masa depan daerah kita sendiri, utamanya di bumi Mekongga. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan juga mengajarkan kepada kita bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Kabupaten Kolaka adalah daerah yang dibangun oleh keberagaman, perbedaan suku, agama, budaya, profesi, dan latar belakang bukanlah alasan untuk saling menjauh. Sebaiknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah. Karena itu, mari kita rawat semangat gotong royong, toleransi persaudaraan, dan kebersamaan di bumi Mekongga. Pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, media, dan seluruh elemen masyarakat terus berjalan semangat bersama membangun daerah, bersama menjaga persatuan, dan bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi Mekongga. Rapat Dewan serta hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video Selayang Pandang Kabupaten Kolaka yang menggambarkan berbagai capaian prestasi yang telah diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Selamat menyaksikan. Peraih medali cabang olahraga badminton Muhammad Fahri Adinata Ramadan, juara 1 Open Tournament se-Sulawesi tahun 2026. Faiz Fawas Yusuf, juara 1 Spendu Cup 2 Seisultra 2026. Anissa Putri, juara 1 Spendu Open Se-Sultra tahun 2026.
Farid Alim, Langgo. Juara 1 Spendu, Open Sesultra tahun 2026. Ahmad Naufal Afkar, juara 1 Spendu, Open Sesultra tahun 2026. Muhammad Rafa Rasyadul Islam, juara 2 Spendu Open Sesultra tahun 2026. Peraih medali cabang olahraga renang. Alfitri Septian, kejuaraan angin mamiri se-Indonesia Timur 5-7 Februari 2026, juara 3 100 meter gaya bebas. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kolaka 12 Mei 2026. Juara 1 50 meter gaya kupu-kupu, juara 1 50 meter gaya bebas, juara 1 50 meter gaya punggung. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 350 meter gaya punggung seleksi O2SN tingkat provinsi. Juara 1 gaya bebas, juara 1 gaya kupu-kupu. Muhammad Rafa Banu Sabil, kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 1 50 meter gaya kupu-kupu, juara 2 100 meter gaya bebas, juara 3 50 meter gaya dada, juara 3 50 meter gaya bebas, juara 3 50 meter gaya punggung. Muhammad Fuad Algeyatas Baso, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kolaka 10 Juni 2026. Juara 1 gaya bebas 50 meter, juara 1 gaya dada 50 meter. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 1 gaya bebas 50 meter, juara 1 gaya dada 50 meter, juara 1 gaya punggung 50 meter, juara 1 gaya dada 100 meter, juara 3 gaya bebas 100 meter. Feli Asifa Aprilia, kejuaraan angin mamiri se-Indonesia Timur, juara 2 gaya dada 100 meter, juara 2 gaya dada 200 meter, juara 3 gaya dada 50 meter, juara 3 gaya bebas 400 meter. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 1 gaya dada 50 meter, juara 1 gaya dada 100 meter, juara 1 gaya punggung 50 meter, juara 2 gaya kupu-kupu 50 meter, juara 2 gaya bebas 100 meter, juara 3 gaya bebas 50 meter. Ejaz Elerik Ramadan, kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 1 kick bebas 25 meter, juara 3 kick dada 25 meter. Chuan William Ganji, kejuaraan angin mamiri se-Indonesia Timur 5-7 Februari 2026. Juara 3 200 meter gaya dada, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kolaka 12 Mei 2026. Juara 1 50 meter gaya dada, juara 2 50 meter gaya bebas, juara 2 50 meter gaya kupu-kupu, juara 2 50 meter gaya punggung. Seleksi O2SN tingkat provinsi, juara 1 gaya dada, Muhammad Farid Naufal. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 2 gaya dada 100 meter, juara 3 gaya bebas 100 meter, juara 2 gaya kupu-kupu 50 meter, juara 2 gaya punggung 50 meter, juara 2 gaya bebas 50 meter. Lutfia Nabila Zahra, kejuaraan angin mamiri se-Indonesia Timur 5-7 Februari 2026. Juara 1 gaya dada 50 meter, juara 2 gaya bebas 50 meter, juara 2 gaya bebas Fangs 50 meter, juara 2 gaya papan luncur 50 meter. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 2 gaya kick dada 25 meter, juara 2 gaya kick bebas 25 meter, juara 2 gaya dada 25 meter, juara 3 gaya dada 25 meter, Nadia Sahira.
Kejuaraan Anging Mamiri se-Indonesia Timur 5-7 Februari 2026. Juara 200 meter gaya punggung kelompok usia 3 putri. Juara 3 400 meter gaya ganti perseorangan kelompok usia 3 putri. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 150 meter gaya bebas tingkat SMP Putri. Juara 150 meter gaya kupu-kupu tingkat SMP Putri. Juara 250 meter gaya punggung tingkat SMP Putri. Juara 350 meter gaya dada tingkat SMP Putri. Juara 3 100 meter gaya dada tingkat SMP Putri. Juara 3 100 meter gaya bebas tingkat SMP Putri. Signe Lorenza Sandeli. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Mewakili Dispora Kolaka. Juara 2 gaya dada 25 meter. Juara 1 gaya bebas 25 meter. Juara 2 gaya dada 50 meter. Juara 1 gaya bebas 50 meter. Muhammad Fauzan Al-Kahfi. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 1 kick dada 25 meter. Juara 1 gaya dada 25 meter. Juara 1 gaya dada 50 meter. Juara 2 gaya bebas 25 meter. Has Nia. Kejuaraan Aquatic Sprint Challenge 2026 se-Sulawesi Tenggara 10-11 Juli 2026. Juara 3 gaya dada 25 meter. Juara 3 gaya bebas 25 meter. Juara 3 gaya bebas 50 meter. Miss Toddler Sulawesi Tenggara. Andi Raina Fania Savana. Juara umum Pesona Batik Indonesia tahun 2026. SR Ugren Model Indonesia. Juara 3 lomba fashion show tingkat SD se-Sulawesi Tenggara. Miss Nusantara 2026. Novila Eka Rahayu. Miss Nusantara 2026. Putri Batik Tenun Sulawesi Tenggara 2025. Putri Citra Remaja Indonesia 2024. PIK Remaja Harapan Bangsa MTSN 1 Kolaka bersama PIK Remaja MAN 1 Kolaka. Peraih juara pada event MTQ ke-31 tingkat Provinsi se-Sulawesi Tenggara tahun 2026. Juara 1 Nur Sofa cabang Qiraat Al-Quran, Muratal Dewasa Putri. Ahmad Hazimul Fikri cabang hafalan Al-Quran, 5 juz dan tilawah putra. Seprita Billy cabang hafalan Al-Quran, 5 juz dan tilawah putri. Muhammad Fikram cabang hafalan Al-Quran, 30 juz putra. Nur Afdabliyah cabang tafsir Al-Quran, bahasa Inggris putri. Fatur Rahman Al-Fikri cabang seni kaligrafi Al-Quran, dekorasi putra. Magfirah Umar cabang seni kaligrafi Al-Quran, digital putri. Juara 1 Lomba Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako.
Juara 1, Ditsyah Ahmad Al-Zakwan. Dari Matu, Nurul Mujtahidin Watubangga. Festival Tunas Bahasa Ibu, tingkat provinsi. Cabang pidato, berbahasa Tolaki, Muhammad Rifki Naufal. Dari SMP Negeri 1 Kolaka. Festival Tunas Bahasa Ibu, tingkat provinsi. Cabang komedi tunggal, berbahasa Tolaki, Hafizah Alimah Zafira. Dari SD Negeri 3 Lamokato, lomba cerdas mengulas buku tingkat provinsi, kategori kelas tinggi. Juara 1, Muhammad Arham. Dari SMP Negeri 4 Samaturu. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, mata pelajaran matematika, Rasya Bara Ramadan. Dari SMP swasta Antam Pomala. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, Ainiatul Husna. Dari SMP Negeri 4 Samaturu. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Juara 1, Muhammad Rayyan Asela. Dari SD IT Wihdatul Ummah Kolaka. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, Al-Fauzan Rudilal. Dari SD Negeri 1 Iwo Imopuro. Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, mata pelajaran matematika. Siswa dan siswi berprestasi Kabupaten Kolaka. Aditya Wardana, SMP Negeri 3 Toari. Juara 1 tingkat provinsi, bidang studi matematika. Hafidz El Faruk, MTS Baitul Arkom. Juara 2 tingkat provinsi, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ainiatul Husna, SMPN 4 Samaturu. Juara 1 tingkat provinsi, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Azahra Rahmah Aulia, Parlemen Remaja DPR RI tingkat nasional. Perwakilan Sulawesi Tenggara, juara 1 fotografi FLS3 N tingkat Kabupaten Kolaka. Peraih medali emas Olimpiade Generasi Unggul Pelajar, bidang Bahasa Indonesia tingkat nasional. Peraih medali perak Olimpiade Pelajar Jenius Indonesia tingkat nasional. Muhammad Nizar Rayyan. Juara 1, Ganda Putra, JKT ZNH Club Series ASEAN U15, Singapura 2026. Juara 1 Ganda Putra, Papago, Badminton Carnival U15, Singapura 2026. Juara 2 Ganda Putra, East Badminton Age Group Series ASEAN U15, Singapura 2026. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah yang berprestasi tahun 2026. Bupati Kabupaten Kolaka didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2025 dengan predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk yang ke-10 kali berturut-turut.
rapat dewan serta hadirin yang saya hormati. Setelah kita menyaksikan dan dengan selesainya penayangan selayang pandang, untuk itu atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap prestasi saudara-saudari serta anak-anakku sekalian yang telah diraih untuk mengharumkan nama Kabupaten Kolaka, bumi Mekongga yang kita cintai dan banggakan bersama. Kami mohon kepada pasukan pengibar bendera untuk berdiri sejenak. Saya persilakan. Baik, saya akan bacakan sebentar pantun, cukup anak-anakku jawab, cakep dan semangat. Merah putih berkibar di tanah Kolaka, tegak berdiri penuh kehormatan. Paskibraka menjalankan tugas mulia dengan disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Merdeka! Pantun ini kami berikan khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka untuk memberikan motivasi kepada anak-anakku, pasukan pengibar bendera yang akan melaksanakan tugasnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 10:19 waktu Indonesia Tengah, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2026 dengan acara pokok mendengarkan sambutan Bupati Kolaka dan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Kolaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bupati Kolaka, saya persilakan. Mohon izin kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kemerdekaan. Sangga-sanggai olutumu pekiki inesamba. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Yang sama-sama kita hormati, adinda saya, Wakil Bupati Kolaka beserta Ibu, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bupati ke-7 periode 2004, 2009 dan 2009-2014, orang tua kita Bapak Dr. Andes Buhari Mata MSc. Kita berdoa
Semoga orang tua kita ini insya Allah panjang umur dan sehat-sehat. Ya, saya juga punya kenangan bersama beliau. Ya, selain sebagai bawahan, beliau juga ini semasa menjabat punya program pembangunan. Ya. Mulai dari gerbang Kaster, demo gerbang Mastera, dan bedah kecamatan. Kenangan saya sama beliau kurang lebih 6 tahun. Program ini berada di bawah sekretariat waktu itu di dinas di PMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Secara konsep teoritis ya, di bawah kendali Bappedah Kabupaten Kolaka di masa Insinyur Haji Farudin Rahim pada waktu itu. Namun secara taktis operasional pada waktu itu yang menjadi kepala BPMD adalah pelanjut Bapak Buhari Matta, yaitu Haji Ahmad Syafei. Kenangan yang saya tidak bisa lupakan kepada orang tua saya ini, kepada orang tua kita. Kalau beliau mau berkunjung ke desa-desa di wilayah pedesaan, alhamdulillah beliau tidak akan turun sebelum saya turun dan bermalam di desa itu, baru beliau turun ke desa. Itulah kenangan saya sama beliau. Akhirnya banyak hal-hal positif yang hari ini sama-sama kita rasakan. Untuk itu ya, saya juga menyampaikan di tempat ini ya, saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini kalau tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, sekaligus banyak hal-hal yang menjadi inspirasi saya sejak beliau menjabat di Kabupaten Kolaka ini. Iya. Ya. Termasuk Pak Samsur Rijal ini. Ya. Yang kami hormati orang tua kita bersama, Bapak Dr. Haji Amir Sahaka. Beliau mendampingi Pak Buhari Matta periode 2009-2014. Ya. Kita berdoa semoga orang tua kita pribadi Haji Amir Sahaka ini alhamdulillah panjang umur, sehat-sehat. Yang kami hormati Ketua DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 pribadi Haji Parmin Dasir. Terima kasih banyak. Ya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka beserta Ibu. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir membersamai kita pada hari ini Bapak Kapolres Kolaka beserta Ibu. Terima kasih banyak. Oh, Pak Kapolres, makasih. Ya. Yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Dandim, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama, terima kasih banyak. Yang kami hormati Rektor Muhammadiyah Kolaka, yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Kolaka. Oh, minta maaf ini ada, saya punya Forkopimda Plus ini, Komandan Batalion Yonif TP 869 Tahu. Terima kasih banyak. Yang kami hormati para pimpinan partai politik yang sempat hadir. Yang kami hormati
para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para tenaga ahli pemerintah daerah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, hadir Basarnas, ya. Kemudian BUMN ada dari Antam, Badan Usaha Milik Swasta serta BUMD, yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa yang sempat hadir, yang kami hormati ketua dan anggota Reda Tama PWRI Kabupaten Kolaka. Nih ada semua ini, Pak Subardi, Pak Bahrun, Pak Kadar, wah, Ibu Andi Tendri, ya, Pak Andi Sastra, Pak Arman Wahab, Pak Ismail, Pak, ada semua ini, ya, ya, Pak Samsur Rijal, lintas generasi. Yang sama-sama kita banggakan, pasukan pengibar bendera merah putih, ya. Saya kasih pantun kalian, karena tadi Pak Ketua DPR kasih pantun. Burung Garuda terbang tinggi, mengepak sayap di angkasa, paskibraka penuh percaya diri, menjaga kehormatan sang merah putih tercinta. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ini biasanya kalau ada paskibraka putri, ini kepala-kepala OPD ini langsung balik ke belakang. Ya. Yang saya hormati, saya cintai para peserta dan penerima penghargaan dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saya hormati tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh perempuan, generasi pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta tekad yang kuat untuk membangun sebuah bangsa yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Karena itu, memperingati kemerdekaan bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga meneguhkan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah telah menetapkan tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekedar slogan. Tema ini merupakan arah dan cita-cita yang harus kita terjemahkan ke dalam kerja nyata, mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. Berdaulat mengandung makna kita memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan harus memberikan kesempatan yang setara dan manfaat yang semakin merata. Dan makmur berarti masyarakat harus merasakan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Semangat inilah yang harus terus kita hadirkan dalam membangun Kabupaten Kolaka. Hadirin yang saya hormati, dalam momentum memperingati kemerdekaan ini, sudah selayaknya kita melihat perjalanan pembangunan Kabupaten Kolaka secara objektif.
kita patut bersyukur karena berbagai upaya pembangunan yang kita laksanakan bersama mulai menunjukkan hasil berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Kolaka sampai dengan triwulan kedua tahun 2026. Terdapat sejumlah perkembangan yang perlu kita apresiasi sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tahun 2026 ditetapkan sebesar 5,50%. Sementara capaian sampai dengan triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai 6,96% atau 1,46 poin di atas target. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Kolaka terus bergerak, namun pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat usaha masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, tantangan kita berikutnya adalah memastikan agar pertumbuhan ekonomi tersebut semakin inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, indeks pembangunan manusia. Target IPM tahun 2026 adalah 77,64 poin. Sementara capaian triwulan kedua tahun 2026 berada pada 76,92 poin atau masih terdapat selisih 0,72 poin dari target. Angka ini menjadi pengingat bahwa angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat harus terus diperkuat. Kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat Kolaka menjadi semakin sehat, semakin berpendidikan, semakin produktif, dan semakin berdaya saing. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ketiga, tingkat kemiskinan. Target tingkat kemiskinan tahun 2026 adalah 10,10%, sedangkan capaian triwulan kedua tercatat 10,19%. Artinya masih terdapat selisih 0,09 poin dari target. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Kolaka dan kita optimis di akhir tahun ini dapat mencapai target. Untuk itu, kita harus terus memperkuat program pengurangan kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Karena pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan menuju kehidupan yang lebih layak dan mandiri. Keempat, tingkat pengangguran terbuka. Target tahun 2026 sebesar 2,25% dan capaian triwulan kedua juga berada pada 2,25%. Artinya indikator ini telah berada sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Ke depan, kita harus terus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat kewirausahaan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda di Kabupaten Kolaka. Kelima, Gini rasio. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 0,261 poin, sedangkan capaian triwulan kedua berada pada 0,286. Ini menjadi catatan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih perlu terus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, sementara masyarakat lainnya tertinggal. Karena itu, pembangunan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, peningkatan akses ekonomi masyarakat,
serta pemerataan kesempatan berusaha harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Kabupaten Kolaka. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, dari capaian tersebut kita dapat melihat bahwa ada indikator yang telah melampaui target, ada yang berada sesuai target, dan ada pula yang masih membutuhkan perhatian dan kerja keras. Inilah hakikat pembangunan. Kita tidak boleh hanya menampilkan keberhasilan, tetapi juga harus berani melihat kekurangan dan melakukan perbaikan. Semua angka indikator makro tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka melalui perwujudan 9 program prioritas pembangunan beramal. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kolaka menyadari bahwa capaian pembangunan tersebut bukanlah hasil kerja pemerintah semata. Di dalamnya terdapat kerja keras DPRD Kabupaten Kolaka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ada kontribusi para pelaku usaha, ada kerja keras para petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, pemuda, perempuan, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Mari kita terus membangun hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD. Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun kita harus memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan kebermanfaatan masyarakat Kabupaten Kolaka. Mari kita kesampingkan kepentingan-kepentingan yang dapat menghambat pembangunan. Mari kita satukan langkah, mari kita perkuat koordinasi, mari kita bangun kolaborasi, karena Kolaka adalah rumah kita bersama. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan harus kita isi dengan kerja, kerja, dan kerja. Bagi pemerintah, kemerdekaan diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin baik. Bagi DPRD, melalui perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bagi dunia usaha, melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah. Bagi para pendidik, melalui pencerdasan generasi bangsa. Bagi para pemuda, melalui kreativitas, inovasi, prestasi, dan semangat membangun daerah. Dan bagi seluruh masyarakat, melalui gotong royong, kepedulian, persatuan, serta partisipasi dalam pembangunan. Kita ingin Kabupaten Kolaka, tanah Wonua Mekongga yang sama-sama kita cintai, tumbuh bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga menjadi daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang berkelanjutan dan terjaga, serta pemerintahan yang semakin baik. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memperbarui tekad kita. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan. Mari kita ubah potensi menjadi kekuatan. Mari kita ubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan. Mari kita ubah pembangunan menjadi pemerataan. Dan mari kita pastikan bahwa tidak ada masyarakat Kolaka yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita wujudkan Kolaka yang berkeadilan, maju dan unggul. Masih banyak harapan-harapan masyarakat yang harus kita selesaikan secara perlahan-lahan. Masih banyak problem, masalah yang harus kita selesaikan satu demi satu. Untuk itu sekali lagi saya memohon dengan segala kerendahan hati, mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerjasama untuk masa depan Kabupaten Kolaka yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! 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 Ini Pak Ketua bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi untuk seluruhnya. Ya. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita berdoa semoga kita panjang umur, sehat-sehat semuanya, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu bersuka cita. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun Pak Ketua. Ini untuk saya punya senior ini Pak Sekda. Pantun untuk Pak Sekda ini. Dengar baik-baik ini. Naik sepeda ke Latambaga, singgah sebentar membeli madu. Jangan diprotes. Kan saya bilang tadi untuk Pak Sekda ini pantun, saya ulangi lah. Naik sepeda ke Latambaga, singgah sebentar membeli madu. Dirgahayu Indonesia tercinta, semoga maju sepanjang waktu. Kepada yang terhormat Bupati Kolaka, saya ucapkan terima kasih. Rapat Dewan serta hadirin yang saya hormati. Setelah kita mendengarkan sambutan Bupati Kolaka dan sambil menunggu acara pidato Presiden Republik Indonesia RI dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang diskor mulai 10.45 hingga acara pidato kenegaraan dimulai waktu Indonesia bagian tengah. Diskor jam 10.45 ini. Kami menunggu dulu, Pak. Diskor dulu. Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Saya persilakan. Dalam acara istirahat, dimohon para tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat. Sebelum mengikuti acara pidato Presiden Republik Indonesia melalui siaran televisi, dimohon untuk mengikuti acara sesuai apa yang akan berlangsung pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat kita lihat di layar televisi yang tersedia. Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua dan gurunya pada baik semua. MBG itu memberi motivasi untuk semangat belajar. Kadang kalau di dalam kelas itu cuma 7 orang, 5 orang. Kalau sudah MBG itu bisa 20.
program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong buruh nasional. Senang sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya. Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Saya dan adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa bekal. Jadi saya rasa MBK tidak bisa dihentikan. Terima kasih Bapak Presiden sudah memberikan makanan siang gratis buat kami. Saya senang setiap hari bisa makan yang enak dan bergizi di sekolah rakyat. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak, perjalanan perjuangan kita masih jauh, tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah capai. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden keempat Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua. Baik, untuk mendengarkan pidato Presiden Haji Prabowo, skor saya cabut. Ya. Ketua Komisi Yudisial Saudara Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara untuk melanjutkan. Saya persilahkan. Mohon perhatian, berhubung hari Jumat, waktu sholat Jumat sudah dekat, kita akan melanjutkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Minta maaf, kita akan melanjutkan mendengarkan pidato. Partai Gerindra, saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat,
yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan.
Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita
sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5 sampai 6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika, tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. "81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan.
Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjang. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka kepada Bapak Haji Muhammad Kadir Asis Al-Yafi, SAG MEI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bupati Kolaka bersama Ibu, yang terhormat Wakil Bupati Kolaka bersama Ibu,
Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang telah kita ikuti sejak pagi tadi senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa ini dengan tata cara Islam kepada saudara-saudara kami yang berkeyakinan di luar Islam untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matihi wa yukafihil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adini sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah al-Mukin, yang maha pemberi kecukupan, izinkan kami menundukkan kepala dan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas negeri yang Engkau anugerahkan, atas kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang. Ya Allah, ya Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, jangan biarkan kemerdekaan ini hanya menjadi cerita masa lalu. Jadikanlah ia amanah yang hidup dalam kejujuran, keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada rakyat. Ya Allah, ya Wasi, yang maha luas. Setelah kami mendengarkan pesan kenegaraan, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mengambil hikmah, lalu menguatkannya dalam langkah kami untuk mewujudkannya dalam kerja nyata. Kepada saudara-saudara kami anggota DPRD Kabupaten Kolaka yang Engkau beri amanah mewakili suara rakyat, anukanlah hati yang jernih kepada mereka untuk mendengarkan, keberanian ketika memperjuangkan kebenaran, kebijaksanaan ketika mengambil keputusan, serta keikhlasan untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya Allah yang maha memberi kecukupan, jadikanlah setiap kata yang terucap di ruangan ini sebagai suara yang membawa harapan, setiap keputusan menjadi jalan menuju keadilan, dan setiap jabatan sebagai ladang pengabdian yang kelak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan di hadapan-Mu ya Allah. Satukanlah kami dalam cinta kepada Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, kebencian, keserakahan, dan penyalahgunaan amanah. Bimbinglah kami, Kabupaten Kolaka, menjadi daerah yang berkeadilan, maju dan unggul. Ya Allah, ya Ghafur, yang maha pengampun. Para pahlawan telah mewariskan kepada kami kemerdekaan dengan darah dan air mata. Ampunilah segala hilap mereka, terimalah amal pengorbanannya, muliakanlah tempat kembalinya di sisi-Mu, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka yang telah mendahului kami. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'un alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rapat. Kepada bicara, saya ucapkan terima kasih. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk memperkuat komitmen membangun Kabupaten Kolaka yang berkeadilan,
maju dan unggul melalui program beramal. Akhirnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kolaka, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan tersebut dengan karya dan pengabdian yang terbaik. Rapat Dewan serta hadirin yang saya hormati. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan suatu pantun. Masih bisa. Merah putih berkibar di langit biru, diterpa empusan angin berulang kali. Dirgahayu ke-81 Indonesiaku, kobarkan semangat persatuan dalam hati. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara yang berlangsung pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hari ini, dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, kami atas nama pimpinan Dewan tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas berkenan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami dengan waktu yang sangat berharga. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, saya ucapkan terima kasih yang berkenan menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2026. Sekian sambutan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian saya. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2026 pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli, tanggal 14, maaf saralat Jumat tanggal 14 Agustus 2006 pukul 11.20. Maaf saya ulang. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2026 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Salah satu tadi saudara. Tidak akan hilang.